Tuh, sekilas iPhone 13 sama 15 ini kelihatan mirip banget gak sih? Bingung gak mending yang mana? Dan setelah gue cobain satu-satu dari desain, layar, performance, baterai, sampai kamera, ternyata cukup kerasa juga bedanya. Jadi, dengan selisih 2-3 juta, mending iPhone 13 atau 15 di tahun ini? Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari desain dan feel kedua HP ini yang secara tampilan bisa gue bilang 90% mirip ya. 10%-nya lagi ada di finishing back-nya yang iPhone 13 itu lebih glossy, sedangkan 15 di tipe yang matte. Buat yang nggak suka pakai case, jelas iPhone 15 pilihan yang pas sih. Karena kalau glossy kayak di iPhone 13 ini lebih magnet jiplakan sidik jari, jadi berasa lebih lusuh aja. Habis itu untuk framenya juga ada sedikit lengkungan di iPhone 15 yang bikin feel genggamnya lebih enak dibanding iPhone 13 yang cenderung agak tajam. Selebihnya sama aja sih, kayak penempatan tombol power di kanan, terus di kiri ada volume beserta switch buat silent. Paling di bagian bawah ada sedikit perbedaan, di mana lubang iPhone 13 lebih rapat ya, sedangkan iPhone 15 gedean. Minta dicongkel. Maksudnya iPhone 13 masih pakai Lightning, sedangkan iPhone 15 USB-C. Fokus. Lanjut ke bagian depan yang sama-sama punya ukuran 6,1 inch. Cuman yang ngebedain iPhone 15 udah pakai Dynamic Island, yang nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau secara ukuran sih mirip-mirip, nggak beda sampai 1 cm dengan berat selisih 2-3 gram aja. Buat gue sendiri lebih suka di iPhone 15 karena matte finish dan lengkungan tipis di framenya bikin feel genggam lebih enak dan nggak kelihatan lusuh tuh. Oke, lanjut buat layar yang nggak terlalu banyak perubahan, sama-sama di 6,1 inch OLED dengan refresh rate yang masih di 60. Yang mana kata beberapa netizen, 60Hz iPhone itu lebih cepat dari 120Hz Android. Dan sayangnya gue harus bilang itu nggak bener ya, kalian bisa lihat perbedaannya di sini. Dan tahu apa berita baiknya? 60Hz ini masih dipertahanin di iPhone 16. Nanti iPhone 17 kayak gimana ya? Paling perubahannya ada di bezel yang lebih tipis di iPhone 15, tapi ini bener-bener tipis aja sih. Habis itu untuk tingkat kecerahannya juga lebih baik dari 800 ke 1000 nits. Dan kalau gua cek di outdoor gini, mirip-mirip aja sih. Meskipun minim perubahan, seenggaknya ada satu yang lumayan berimpact, yaitu Dynamic Island yang udah bisa kita nikmatin di seri regular. Karena di seri sebelumnya baru ada di 14 Pro doang. Perubahan dari notch atau poni ke Dynamic Island itu menurut gue jadi poin plus ya. Jujur waktu gue bikin video sehari bersama iPhone 13 kemarin, bener-bener kehilangan sama fitur Dynamic Island-nya. Intinya tanpa harus keluar dari app yang lagi kita pakai sekarang, kita masih bisa lihat estimasi Grab, ubah lagu, Maps, dan lain sebagainya. Jadi buat gue ini nilai plus buat iPhone 15. Next, gimana dengan performance kedua HP ini? Jadi di sini gue ada lakuin beberapa benchmark dan tes real life kayak rendering dan gaming. Yang mana pertama-tama gue pastiin baterai ada di 100% dengan settingan yang sama. Terus update software yang udah terbaru di iOS 18.6 dan baterai health sedikit lebih baik di iPhone 13. Untuk tes pertama Antutu yang tentunya skor iPhone 15 lebih tinggi di 1,54 juta dengan suhu di 38 derajat. Sedangkan iPhone 13 lebih rendah sekitar 100 ribuan dengan suhu sedikit lebih tinggi di 39,6. Lanjut kita ke Geekbench yang mana info tambahan nih. Kalau memori atau RAM kedua HP ini selisih 2 GB ya. Dan skornya sendiri beda 350 poin untuk single core dan hampir 1000 poin buat multicore. Yang artinya terjadi peningkatan sekitar 15%-an yang bisa dibilang lumayan juga loh. Terus untuk benchmark terakhir yaitu 3D Max Stress Test, secara base loop terjadi peningkatan sekitar 20% dengan stabilisasi yang mirip di 65-66%. Habis itu gimana kalau kedua HP ini dibuat rendering video? Jadi gue tes pakai KineMaster yang editannya gue kasih zoom dan satu filter, diekspor 4K 30 dengan file output sekitar 3 GB yang bitrate-nya gue mentokin. Untuk hasilnya iPhone 15 kelar duluan, tapi itu pun selisih 1 detik aja dari iPhone 13. Dan di akhir rangkaian tes ini, ternyata baterai iPhone 15 lebih awet loh, sisa 85%, sedangkan iPhone 13 udah turun ke 79, selisih 6% kurang lebih. Padahal secara baterai health di iPhone 13 itu sedikit lebih baik di 97% loh. Dan gimana dengan performance gamingnya? Dari tes gue kemarin, untuk iPhone 13 Genshin Impact HS60 dapat FPS rata-rata di 54,7 ya, dengan suhu di sekitar 43,7 derajat. Sedangkan konsumsi daya selama 20 menitan main ini berkurang 12%. Nah, kalau di iPhone 15 ini dengan settingan dan durasi yang sama, dapat FPS rata-rata sedikit lebih baik di 56,3 dengan suhu mirip.
tapi entah kenapa konsumsi dayanya lebih tinggi di 14%. Apakah karena core GPU A16 Bionic-nya lebih banyak dibanding A15, jadi lebih makan daya supaya pengalaman gamingnya lebih baik? Kurang tahu juga sih. Cuma untuk konsumsi baterai, ini gue nggak bisa terlalu ngeklaim ya, karena emang kondisi kedua HP ini bukan baru, dengan baterai health yang beda juga, jadi nggak terlalu valid. Terus kalau buat penggunaan keseharian di iPhone 13 kemarin bisa dapat SOT di 6 jam. Yang detail videonya kalian bisa tonton di sini. Sedangkan buat iPhone 15, gue belum tahu bakal bikin sehari bersamanya atau enggak. Kalau menurut teman-teman mesti dibikin, kira-kira apa aja yang mesti dibahas? Kalau emang pada tertarik, nanti gue luangin waktu ya. Dan pastinya subscribe juga biar gak ketinggalan kontennya ntar. Oke, sebelum kita ngomongin kualitas foto dan video di HP ini, mari kita bahas peningkatan dari sisi fitur-fitur kameranya yang menurut gue cukup banyak ya. Jadi pertama karena lensa utama di iPhone 15 ini meningkat jadi 40 megapiksel. Untuk zoomnya sekarang bisa lebih jauh ya, yang mana untuk foto itu dari 5 kali ke 10 kali dan video dari 3 kali ke 6 kali. Hal ini juga berpengaruh sama mode portrait yang sekarang bisa 2 kali, jadi lebih fleksibel aja dibanding iPhone 13 yang gak ada pilihan. Habis itu untuk mode sinematik pun sekarang bisa shoot 4K 30 ya, dan ada pilihan 2 kali, bahkan bisa di zoom lagi sampai 3. Terus kalau mau foto portrait sekarang bisa langsung dari mode foto. Nanti kalau ada objeknya, dia bakal otomatis muncul icon F di sini, terus tinggal jepret aja. Dan nanti di galeri kita bisa tentuin mau dikasih bokeh atau enggak. Dan kalau kita ke video pun ada fitur action mode di iPhone 15 yang mana bisa bikin video kita lebih stabil walaupun rekamnya secara barbar. Betul guys, biar usaha gue bikin video ini gak sia-sia, jangan lupa video ini ya, thank you. Oke, untuk kualitas foto kalau dilihat sekilas gini sih cukup mirip ya. Kecuali kalau udah ketemu objek orang, hasil iPhone 13 cenderung lebih dicerahin dibanding iPhone 15. Terus karena 48 megapiksel tadi di iPhone 15, kalau di crop gini punya detail yang lebih baik. Nah, kalau buat videonya, gue baru ketemu beberapa perbedaan. Pertama dari sisi warna, iPhone 15 lebih warm dan mendekati natural dibanding iPhone 13 yang lebih ke cool gitu. Tapi untuk detail gambarnya sih sama-sama cakep dengan objek close up gini. Terus kalau kalian perhatiin animasi ngezoom in, ngezoom outnya itu kayak lebih mulus di iPhone 15 ya. Kalau di 13 itu kayak langsung cepet gitu, malah kayak kepotong sih. Untuk stabilisasinya pun bisa gue bilang lebih baik di iPhone 15. Goncangan di 13 itu lebih berasa. Kalau buat selfie-nya bisa dibilang mirip gak sih? Dynamic range gedung di belakang juga gak jauh beda. Sama terakhir, gue baru ingat kalau selfie iPhone 15 ada autofokusnya. Jadi gue harus bilang, emang peningkatan dari sisi kamera di iPhone 15 cukup banyak. Buat spek lainnya juga kebanyakan masih sama, udah 5G yang support 1 nano SIM fisik aja. Tapi bisa ditambah sama eSIM ya, habis itu udah IP68. Dan ada satu perbedaan lagi yang paling signifikan adalah port USB-nya yang Lightning di 13 dan Type-C di 15. Yang artinya pemilik iPhone 15 bisa bertukar kabel chargeran sesama pengguna iPhone terbaru, yaitu dari 15 ke atas. Dan pemilik Android juga. Oh ya, buat AI-nya sayang sekali dua-duanya nggak dapet nih. Dengan update software yang tentunya iPhone 15 lebih lama ya. Karena biasanya iPhone punya support minimal 5-6 tahun. Dan terakhir kalau buat speaker, Oke, jadi kalau bisa gue simpulin, dengan beda harga di sekitar 2-3 juta buat kedua HP ini, kalau bisa gue ringkasin, kelebihan iPhone 15 itu ada di desain yang buat gue punya finishing yang lebih cakep, beserta feel genggamnya yang lebih nyaman. Terus ada dynamic island yang lebih interaktif, performance lebih baik sekitar 15-20%, baterai yang harusnya lebih awet, terus kamera utama yang lebih maknyus, beserta fitur-fitur tambahan kayak action mode, mode portrait, video lebih stabil, dan lain sebagainya. Habis itu dua terakhir ini nggak kalah penting, yaitu update software lebih lama 2 tahun. Dan port USB-C yang lebih universal di zaman now ya, bahkan iPhone terbaru juga udah pakai ini. Jadi dari poin-poin tadi, menurut gua tambah 2-3 juta lagi sih bakal worth it banget sikat iPhone 15. Kalaupun selisih 2-3 juta tadi cukup gede dan lebih condong ke iPhone 13, pastiin dulu poin-poin tadi nggak terlalu penting buat kalian. Atau kalau masih dirasa sayang buat ambil iPhone 13 tapi budgetnya tetap ngepas, kalian bisa pertimbangin HP Android mungkin?
Gue ada bandingin iPhone 13 ini sama Samsung A56 dan S24 FE di video ini. Atau bisa intip juga duel dengan Poco F7-nya di sini.